Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, setelah kemarin kita jalan-jalan ke Domba HD, kali ini kita mampir ke Bineka Farm ini teman-teman. Pagi ini kita sudah sampai di Boyolali nih teman-teman. Nah, ini mumpung ada pertanyaan dari teman-teman, kalau punya modal segini mau dijadikan breeding atau fattening. Nah, ini kebetulan di Bineka Farm ini ada breeding juga fattening juga teman-teman. Nah, ini jadi kita langsung enak nanti tanya-tanyanya. Nah, ini kita cari Komarinya. Komarinya lagi di belakang itu teman-teman. Nah, ini kita langsung ketemu dengan Koh Mario ini. Nah, ini kandangnya Bineka Farm ini. Nah, ini teman-teman. Nah, selamat pagi Koh. Pagi, siap. Weh, gimana kabarnya Koh? Habis jalan-jalan ke Bandung terus ke Ciamis. Ini tiba di Boyolali nih teman-teman. Nah, mungkin perkenalan dulu Koh Mario. Nggih, selamat pagi nih, saya Mario dari Bineka Farm Boyolali. Nah, Google Map-nya Bineka Farm Boyolali ya. Nah, itu teman-teman. Kalau YouTube-nya belum ada teman-teman, masih berupa channel aja. Videonya belum ada teman-teman. Karena saking sibuknya ini belum bisa bikin konten untuk Bineka Farm. Nah, kok ini ada yang tanya kalau punya modal 50 juta sebaiknya main di fattening dulu apa breeding dulu atau keduanya? Kalau yang pertama sih yang seneng dulu ya. Jadi kalau breeding apa fattening ya yang seneng dulu. Karena kalau yang senengnya breeding ya berarti breeding dulu, karena kalau breeding kan yang pasti uangnya lebih panjang, tapi mungkin ada senengnya kan nanti anaknya keluarnya seperti apa itu lebih marem. Tapi ada yang senengnya, Mas yang penting punya uang 50 juta uangnya cepat muter, ya penggemukan. Tapi kalau penggemukan yang perlu diketahui kan nggak cuma ngasih makan ya, jadi harus belajar pengobatannya. Nanti misalnya kalau sakitnya gimana, karena ini waktunya cepat, otomatis 2 bulan 3 bulan lah, 3 bulan panen, nanti ganti baru lagi. Jadi harus menguasai ini pengobatan, SOP-nya harus pasti, kalau enggak malah bisa rugi. Wah gitu. Jadi kalau pengen cepat perputarannya mainnya di penggemukan. Nah, itu penggemukannya di sana teman-teman. Penggemukan di sana. Nah, ini penggemukan. Kalau ini untuk segmen breedingnya. Oh gitu. Jadi dengan modal itu tergantung teman-teman nanti pengennya yang mana. Kalau di breeding itu perputarannya jangkanya lama. Jangka lama, cuma mungkin kan secara pakan lebih irit, bisa ngarit. Kalau pakai konsentrat ya pakai konsentrat, ya perlu banyak. Sedangkan kalau penggemukan yang di depan itu kan makanya duit lah. Kasarnya makanya duit. Cepet-cepetan panen, cepet-cepetan gemuk, nanti kan dipotong. Oh gitu. Nah itu tinggal teman-teman nanti senengnya yang apa dulu sih, jangan dipaksakan. Tapi kalau untuk pemula kok sebenarnya enak mana breeding sama fattening ini? Sebenarnya kalau nanti udah jadi peternakannya sih dua-duanya harus ya. Dua-duanya harus. Fattening pun kan nanti anak-anaknya lepas HP kan juga digemukan. Pembesaran fattening. Pembesaran atau ada fattening, penggemukan, nah itu harus bisa semua. Tapi kalau pemula sih paling gampang awal breeding ya, karena breeding itu lebih santai, makannya nggak harus ngoyo, misalnya kayak gitu. Jadi breeding itu santai teman-teman. Nah, karena kita mengambil anakannya ya kok ya. Anaknya, lihat kan makannya ini rumput. Nah, ini rumput-rumput kayak gini. Kalau penggemukan tuh makannya makan kering semua. Nah, ini pakannya kering kayak gini. Jadi ini beda nih, kanan kiri beda. Jadi artinya kalau penggemukan itu artinya pakannya harus beli. Ya, karena kita mainnya waktu ya. Pakai rumput bisa gemuk nggak? Ya bisa. Cuma kita butuhnya kepastian sama cepat panennya sih. Nanti kan yang kita ambil itu kan karena kita kontrak jagal itu kan nanti karkas ya. Gini ini masih kurang gemuk dikit. Harus bunder bulat-bulat baru kita bisa jual. Kalau pakai rumput bisa nggak? Ya bisa, tapi lebih lama. Sedangkan kita kalau fattening kan ngejarnya waktu, setahun panennya berapa kali. Gitu. Kalau untuk penggemukan ini biasanya panennya setahun berapa kali kok? Ya sebenarnya bisa 2,5 bulan 3 bulan lah kita rata-rata, tergantung bobot masuknya. Kalau bobot masuknya besar ya mungkin bisa 2 bulan panen bisa. Tapi intinya sampai jadi ya, sampai jadi itu yang udah agak gemuk-gemuk. Nah kayak gini nih sudah pada tidur ini teman-teman. Ya ini belum gemuk sempurna karena kemarin habis dipanen jagal lah. Ini jadi belum saatnya panen. Belum. Ini mungkin masih 2 minggu 3 minggu lagi. 2 minggu sampai 3 minggu lagi. Kan itu yang belakangnya. Nah kalau untuk penggemukan ini wajib dicukur kok?
Ya kalau sini cukur, karena pertama kali datang kan kayak gini ya. Ini. Nah ini susahnya fattening. Ini kan datang ini kan dari bakul, dari pasar. Ya. Ada yang kena off, ada yang kurang sehat. Nah itu kan kelihatan. Oh ini matanya kayak gini ya. Belek. Makanya kalau fattening harus bisa pengobatannya. Nah, nanti jadinya tetap bagus-bagus sih kalau udah jadi. Nah ini juga baru datang yang ini. Kalau ini udah sebulan lebih ya. Oh udah sebulan lebih. Oh kayak gini nih teman-teman. Nah ini udah sebulannya lebih. Nah karena ini apa itu fattening juga itu ya apa penggemukan itu. Iya. Setelah panen bibitnya ganti lagi baru. Ganti baru. Makanya lagi. Kita harus belajar pengobatan. Nah beda dengan breeding. Kalau breeding kan sudah menetap itu. Nah karena itu mesinnya ibaratnya ya. Oh kayak gini. Nah kok kalau untuk penggemukan ini sebaiknya main di segmen betina apa jantan? Ya sebenarnya kalau ngomongin enaknya enak jantan. Ya. Balik lagi kalau di sini rata-rata betina. Kenapa betina? Karena tukang sate yang dipotong kan betina. Teman-teman akikoh juga banyak betina. Oh. Jadi kita istilahnya sesuaiin pasar lah. Kalau ngomongin ADG-nya pertumbuhannya besar jantan. Cuma besar nanti pelihara jantan 100 nggak bisa jual ya, sama aja. Karena ini kalau 3 bulan lebih kita pakan kering gini nggak laku. Karena ini genetiknya lokal ya. Itu lama-lama malah bisa rugi. Jadi misalnya panennya 4 bulan nih pakan kering, rugi. 5 bulan tambah rugi. Karena bobotnya ada mentoknya. Jadi nggak bisa bobotnya sampai 80, 90 ini nggak bisa. Nggak bisa. Paling 30, 35. Itu udah mentok. Mentok. Dan istilahnya cost-nya kalau beratnya semakin besar, cost-nya pakan semakin tinggi. Padahal pertumbuhannya dari 30 ke 31 kilo atau 12 ke 13 kilo. Ya. Naik 1 kilonya sama, tapi cost-nya kan beda. Nah ini yang perlu diingat kalau fattening. Ya, nah, tapi kenapa kok segmen pasarnya itu pasar itu menginginkan yang betina kok? Ya karena harganya murah. Kalau jenengan mau pakai jantan harganya dijual betina boleh nggak? Boleh. Karena kita kan lebih murah yang betina ya. Betina. Nah tapi menguntungkan nggak dengan jantan itu kan tadi katanya jantan juga pertambahan bobotnya itu cepat. Ya lebih cepat dari betina? Lebih cepat dari betina ya. Kalau orangnya nggak sayang beli awalnya kita rugi karena kan di awal mungkin jantan sekarang ya 63.000 sampai 65.000 per kilo. Dan betina ini harga jual paling 57.000 per kilo, 58.000 per kilo. Otomatis kita rugi di awal. Tapi kalau berani sih sebenarnya nggak masalah. Itu kenapa kok bisa berbeda kok? Kenapa nggak disamakan aja ini? Ya itu karena di pasarnya seperti itu ya. Kita masih banyak jantan itu lebih mahal dari betina. Nah, makanya kenapa kalau yang dipotong betina karena harganya lebih murah. Nah, kalau dipotong terus apa nggak bakal habis ini betina-betinanya ini? Itu makanya kita ada segmen breeding. Kalau di Bhinneka Farm ini kerjasama sama kelompok ternak, ada kelompok desa. Ini tadi ada dari Bank Syariah. Ya. Kita kerjasama untuk segmen breeding. Biar nggak habis lah. Kalau lama-lama ya habis. Oh gitu. Nah, kalau yang dimain di segmen breedingnya kok, di mitra-mitranya Bhinneka ini kok, apakah juga itu apa lokal-lokal kayak gini? Ya lokal tapi kita silangkan. Ini jantannya udah pakai F1 Dorper, udah pakai Merino, udah pakai Texel. Jadi pakai lokal dengan pejantannya F1 Dorper. Jadi kita tetap ada segmen breeding. Ini misalnya jantannya ini. Ini ya di kandang ini ya. Ini pakai Dorper. Ini yang pakai F1 ini Dorper full blood. Oh ini pakai F1 awasi. Jantannya kayak gini. Ini betinanya lokal-lokal biasa. Ini yang di masyarakat mitra itu seperti ini. Wih, nanti kapan-kapan kita liputan ke mitra juga boleh ya kok ya? Boleh, silakan. Nah apakah nanti di sampai segmen bawah sendiri kan breeding ini paling ujung tombaknya ibaratnya ya? Nah itu apakah sampai segmen itu masih menguntungkan gitu kok? Boleh masih, juga ya? Boleh, nanti efektivitas saja sambil apa namanya kita tulis, apa di papan tulis untuk efektivitas jantan. Jangan biar satu jantan betinanya 5. Makan tidur aja. Nanti kita juga akan bikin video efektivitas untuk pejantan. Butuh jantan berapa sih? Nah kayak gitu teman-teman. Hitung-hitungan sih 50 juta tuh enaknya gimana. Tapi kalau saran saya sih yang pertama seneng dulu. Ya. Kalau nggak seneng nanti susah. Oh saya senengnya dari kurus-kurus jadi gemuk, berarti mainnya fattening. Saya pengen lihatnya anaknya nanti biar kelihatan bagus, kelihatan ini berarti itu breeding. Kalau uang mengikuti lah, semuanya bisa untung kalau bener. Oh ya, nah kok kalau di segmentasi kemitraan tadi, di mitra di masyarakat itu, apakah pola pakannya juga sudah mulai disangkarkan gini atau masih angon kok di sini? Nah, kalau kita terus terang kita nggak rekomendasi angon. Kalau di mitra-mitra kita lebih ke yang di intensif lah. Ya. Kenapa gitu? Tujuannya nanti supaya
nggak cacingan, nggak susah lah intinya. Tapi kalau ada yang angon ada nggak ada. Kita mitra di Wonogiri masih ada yang angon. Cuma ya itu kalau mau jual tolong dikandangkan. Tujuannya nanti obat cacing, karena kita jual belinya timbang ya. Ya. Kalau di angon biasanya nanti, mohon maaf, angonnya di tempat yang subur sama yang sawah gersang isinya lembab. Pasti beda hasilnya. Jadi yang perlu diketahui kita jual belinya timbang. Jadi kalau di mitra kita beli kan 58.000 per kilo ditimbang. Kalau ternyata enteng kan murah. Nah itu. Ya. Makanya kita kasih ya semacam edukasi sharing lah. Ya. Yang bagus yang gimana supaya petani itu nggak males breeding lah. Nah itu teman-teman. Jadi petani-petani sampai di bawah itu jangan sampai males breeding. Nah itu kemarin kita sudah bikinkan video juga yang untuk apa? Hitungan HPP-nya ya. Waktu di Domba HD itu ya. Nah itu sudah dibikinkan HPP-nya teman-teman. Nanti kita akan tayangkan juga itu teman-teman. Jadi menghitung sampai biaya pakan, biaya ini. Nah itu ketemu masih untung soalnya teman-teman. Tapi dengan kan saya selama muter-muter dari kandang ke kandang, kebanyakan kan sudah domba-domba kayak gini. Nah ini domba-domba dorper kayak gini. Ini ya kayak gini. Ini kalau ini sudah saya review tuh banyak sekali yang bilang menguntungkan kok. Ya kan? Kalau bisa jual semuanya menguntungkan. Ya. Cuma kalau nanti nggak bisa jual lah itu kembali lagi ke penjualan. Kalau kita ngomongin untung pakai dorper, pakai domba seni, domba lokal yang seni, atau kita ngomong lomba kontes, kalau bisa jual pasti untung. Pasti untung. Tapi kalau nggak bisa jual ya yang ditakutkan itu uangnya kegulung ya. Ini nggak laku, pengennya harganya mahal, nggak laku, ditahan. Nanti kalau butuh uang harganya jualnya murah. Nah makanya kalau mau pelihara ini ya segmennya harus ditentukan dari awal. Saya mau segmen daging ya pakainya gini. Memang untungnya dikit tapi kepastiannya ada. Mau main dorper full blood, main sulfok. Berarti ini nanti jualnya ke peternak. Jadi harus tahu. Saya harus buka pasarnya ke peternak gitu. Kalau kita lokal berapapun pasti habis karena untuk sate, untuk bibit pembukaan. Cuma gini, dia untungnya sedikit. Tapi kuantitinya juga banyak ya. Harus kuantiti banyak karena kan harganya misalnya yang ini 3 juta, ini 1,5 juta. Ini dapat 2, ini dapat 1. Buntingannya misalnya. Buntingannya, Jadi istilahnya ini dapatnya lebih banyak, otomatis pakannya mungkin lebih banyak, lebih repot, tapi kepastian jualnya ini ada. Tapi anaknya ini juga lebih murah daripada yang anakan dorper ini atau yang lain. Intinya bisa jual aja lah. Ya. Apalagi kalau ini beli pejantannya untuk full blood dorper ini kira-kira kan juga harganya di angka 35 sampai 40. Kalau dibelikan paket yang ini sudah dapat paket sejantan-jantannya ya kok ya. Semua jantan betina udah dapat. Nah, bisa dapat 20 ekor lebih lah, 30 ekor bisa. Nah, itu kan teman-teman. Nah, mantap sekali kan. Makanya plus minus lah. Nah, jadi nanti harus lebih bijak. Tapi kalau dari segi perawatan enak mana kok yang lokal sama dengan yang jenis-jenis kayak gini? Ya kalau perawatan relatif sama lah. Relatif sama. Lokal itu kan kita dapat biasanya ini kurus-kurus. Tetap harus belajar treatmentnya dulu. Tapi kalau mainnya Texel dorper itu kan, yalah tetap gemuk lah. Kalau ini kalau matinya kurus, kalau ini matinya gemuk intinya. Gitu matinya kurus, kalau ini matinya mati karena gemuk. Jadi kalau orang dilihat ini Texel besar ya itu emang aslinya besar. Kalau aslinya besar kurus, ya. Berarti masalahnya tinggi. Tapi kalau lokal gimana caranya kita kurus dibuat jadi gemuk gitu. Kalau dari segi kandangnya kok ada perbedaan nggak sih untuk segmen penggemukan sama breeding ini? Ada. Jadi kalau breeding ini kandangnya lebih lebar. Ini juga lebih lebar. Tujuannya apa? Dia biar banyak gerak. Banyak gerak. Nanti kalau lahiran juga lebih gampang. Kalau ada anak nggak keinjak-injak. Tapi kalau kita segmen potong itu disekat-sekat. Ini segmen potongnya yang ini disekat-sekat ini teman-teman. Jadi ada perbedaannya teman-teman. Nah ini disekat-sekat dengan tujuan apa ini kok? Ya supaya dia nggak banyak gerak. Yang pertama. Jadi kalau kita kasih makan, kalau saya ini misalnya nggak pernah gerak, akhirnya gemuk. Kalau petinju, pelari pasti makannya banyak kurus karena geraknya banyak. Petinju itu malah banyak geraknya? Iya kan olahraga terus. Iya teman-teman. Nah ini gimana caranya? Ini agak sempit. Dia agak sempitkan kayak gini. Disekat-sekat. Ukurannya berapa kok kalau biasanya? Ya kalau ini 3 meter sih. 3 meter kali 1,4. Berarti ke belakangnya itu 1,4. Tinggal teman-teman mau 2 meter mau berapa monggo. Wah kayak gini teman-teman. Jadi ini untuk agar tidak mengurangi mobilitasnya lah ibaratnya. Dia cuma dikasih makan tidur. Itu doh ya, nggak disuruh berlari-lari. Nah kalau breeding butuh berlari-lari juga. Iya. Supaya nanti kalau
orang hamil misalnya jalan-jalan biar gampang keluarnya, ya logikanya gitu aja. Terus dari segmen tadi, segmen kandangnya sudah beda, pakannya juga beda teman-teman. Nah kayak gitu kan, ada bedanya. Nah kalau untuk penggemukan ini juga jadi itu tadi, tentang kesehatannya harus lebih. Karena kita datang biasanya itu yang datang nih. Nah ini kita lihat teman-teman. Ini yang baru datang ya. Jadi obat-obatan yang dia ada di kandang itu perlu sekali kok. Oh ya sangat perlu. Nah, nih. Nah ini teman-teman. Jelek-jelek. Ya, nah ini. Yang menguntungkan tuh dari jelek jadi bagus. Kalau udah besar dibeli, udah bagus dibeli ya. Rugi. Untungnya kurang lah. Ini. Tapi ada minimum nggak spek pembeliannya seperti itu? Sebenarnya kalau yang udah bisa itu dari 12 kilo lebih menguntungkan. Berani. Cuma waktunya lebih lama. Tapi kalau teman-teman belum bisa pengobatan dan lain-lain, belinya yang 15 kilo ke atas. Tujuannya apa? Kalau kecil-kecil ini lebih rentan penyakit, lebih besar lebih kuat. Oh, jadi kan semakin dewasa itu semakin kuat survivalnya teman-teman. Nah kayak gini, ini bakalannya benar-benar kecil-kecil kayak gini teman. Tapi bisa disulap jadi gemuk-gemuk kayak gitu. Dan ini bukan dari peranaan sini ya kok ya, pasti perganti-ganti terus gitu. Kiriman dari kelompok ternak, ada dari pasar, ada dari bakul, semua lah. Nah. Oke teman-teman, jadi itu teman-teman, apa itu nanti teman-teman kalau mau pengen bermain di segmen potong juga bisa, di segmen breeding juga bisa, tentunya dengan segala plus minusnya tadi. Nah di video selanjutnya akan kita bahas tentang breedingnya ya kok ya. Dengan modal 50 juta aja ya. Dengan nulis aja. Nah ya modal 50 juta nanti sekalian efektivitas pejantannya nanti ya. Nah oke teman-teman, ini mumpung Domba Bagus lagi di Bhinneka Farm, silahkan tulis saja di kolom komentar mau dibikin video tentang apa, karena ini narasumbernya sudah sangat-sangat sulit ditemui teman-teman. Hampir itu tamunya tidak pernah berhenti teman-teman. Nah jadi tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita buatkan video. Nanti komentar terbaik nanti akan dibikinkan video di Bhinneka Farm Boyolali sini teman-teman. Nah kayak gini, nanti kalau ada teman-teman main ke sini boleh ya kok ya. Boleh, silahkan. Nah ini boleh sekali teman-teman, langsung aja ketik map Bhinneka Farm Boyolali gitu, nanti langsung ke sini. Terus nggak perlu janjian sama Ko Mario, nanti langsung main ke sini juga boleh ya kok ya. Boleh. Nah nanti juga dikasih gratis kopi teman-teman di sini. Nanti nggak bisa ngopi sama Mas Paijo kalau ada Mas Paijo, kalau nggak ada ya sama Ko Mario sendiri. Nah itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.